percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang, kuasa-Mu tetap nyata bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya saat ini adalah saat yang indah, di mana kami akan disembuhkan, di mana kami akan dipulihkan, dituntun kepada rencangan-Mu yang indah dan luar biasa. Biar Tuhan berbicara kepada kami semua. Tidak ada seorang pun anak-anak Tuhan yang duduk di tempat ini pulang dengan hati yang sama. Semua pulang dengan kekuatan baru, dengan kesegaran, oleh karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan baru. Sembunyikan hamba-Mu ya Bapa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini di belakang kayu salib-Mu, supaya kekuatan kuasa-Mu saja yang nyata bagi kami, dan hidup kami semakin hari memuliakan nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, boleh kembali sapa samping kiri dan kanannya, katakan welcome home. Kenapa rumah? Karena rumah itu tempat kita pulang, tempat kita untuk disembuhkan. Rumah itu tempat kita untuk diterima, dikasihi, dan dimotivasi. Dan itulah Gereja Baptis Pabaton. Bukan hanya kita datang duduk diam, tetapi kita adalah gereja, rumah untuk kita dipulihkan. Amin. Dan kita punya hashtag, gerejaku bukan tempat orang-orang sempurna, tetapi tempat orang-orang yang selalu mau disempurnakan oleh kasih Tuhan. Dan hari ini kita belajar bersama-sama tentang harmonisasi. Tadi kita mendengar musik yang begitu indah. Karena apa? Karena ada harmonisasi. Apa yang membuat orang percaya harmonisasi? Yaitu ketika kasih Tuhan yang mengikat kita. Kami pribadi sungguh merasakan kasih Tuhan lewat Gereja Baptis Pabaton yang tidak akan pernah kami lupakan ya. Bagaimana waktu kami kena pandemi kena COVID ya, tidak henti-henti ya, jemaat untuk memperhatikan kami. Ya, Bapak Ibu selalu melihat di pastori kurang apa gitu ya, kurang ini ya, dibelikan, tahu-tahu sudah diantar ke rumah. Ya, puji Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu nggak pernah beli baju, tapi untuk hamba Tuhan memberikan baju. Wah, luar biasa. Ya, itu perhatian yang luar biasa, kasih yang luar biasa, yang tidak akan pernah kami lupakan lewat Gereja Baptis Pabaton. Kalau Bapak Ibu pergi kemana-mana ya, saya tahu ongkos Bapak Ibu itu pas-pasan gitu ya, tapi masih bisa bawa oleh-oleh gitu ya. Wah, itu kasih yang luar biasa. Dan biarlah kasih itu terus semakin hari nyata lewat gereja kita. Amin. Tidak hanya kepada hamba Tuhan, tetapi kepada sesama orang percaya, sesama jemaat Tuhan, kita saling memperhatikan. Karena waktu gereja kita begitu harmoni di dalam kasih, maka di sana ada kekuatan Tuhan yang bekerja menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Kenapa sih sulit sekali buat kita untuk harmonisasi? Karena iblis tahu kalau umat Tuhan harmonis, maka pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Oleh sebab itu iblis tidak suka dengan yang namanya harmonis. Coba kita lihat video ini. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Yohanes 13 ayat 34. Ya, kita lihat dulu.
biasa ya. Bapak Ibu bisa melihat betapa indahnya harmonisasi. Ada kekuatan yang luar biasa. Ada orang-orang yang diselamatkan ketika kita harmonisasi. Kita terlindung dari mara bahaya. Kita menang menghadapi segala situasi, kondisi dan keadaan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita, aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa itu perintah baru? Supaya sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Tuhan mau kita menjadi umat yang saling mengasihi, bersinergi. Supaya bersinergi, apa yang harus kita lakukan? Tadi di video tadi ada pemimpinnya ya. Ikut otoritas. Makanya minggu yang lalu sebelum kita belajar tentang harmonisasi, harus tunduk kepada otoritas. Tunduk kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Karena pemimpinlah yang Tuhan berikan visi. Kalau visi itu dari jemaat, nanti Bu Helen bilang visiku ini Pak, nanti Bu Lydia bilang visiku ini Pak. Yang mana saya harus ikutin? Visi itu dari pemimpin, dari otoritas yang Tuhan berikan. Karena itu waktu saudara tunduk pada otoritas, saudara sedang dituntun kepada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Apa yang selalu menghambat untuk menjadi harmonisasi? Jemaat Roma justru mereka semestinya sudah membawa jiwa-jiwa, ya seperti yang dikatakan di ayat yang ke-9, memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah. Inilah tujuan harmonisasi, agar banyak orang diselamatkan, agar orang di luar sana melihat keindahan Tuhan lewat jemaat baptis Babaton. Tetapi tidak terjadi atas jemaat Roma. Jemaat Roma itu tidak ada harmonis. Seperti yang kita sudah belajar. Orang Yahudi Roma, saya lebih hebat. Kami memelihara tradisi, sunat dan hukum Taurat. Kamu orang-orang Yunani, kamu harus seperti kami. Tidak ada harmonisasi. Orang Yunani itu orang barbar. Latar belakangnya itu sembrono gitu ya. Nggak mengenal hukum Taurat. Sulit buat mereka untuk terima. Nah, perbedaan seharusnya bukan menjadi alasan kita untuk tidak bersatu. Perbedaan justru seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk saling melengkapi. Coba kalau suami istri semua sama, kita nggak mungkin sama semua. Coba kalau di ruangan ini semuanya kuping gitu ya, maka di sini ada dia duduk kuping. Itu namanya bukan tubuh, itu namanya kuping. Kita berbeda. Itulah menjadi alasan kita untuk bersatu. Buat jemaat di Roma tidak seperti itu. Perbedaan justru menghambat mereka bersinergi, menghambat mereka untuk bersatu. Tadi kita belajar pelajaran sekolah minggu yang begitu indah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gak ikut, anak muda yang ikut, ayo semangat lagi ya sekolah minggu ya. Bagaimana Sodom itu tidak ada harmonisasi di sana. Makanya dinamakan Sodom, sampai sekarang Sodomi. Karena apa? Disitulah terjadi awal mula kekacauan. Kita belajar kenapa terjadi kekacauan lesbi, homo. Karena ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Sesungguhnya kalau kita tidak harmonis, kita sedang merencanakan hidup kita untuk hancur. Sesungguhnya waktu kita tidak menjadi harmonis di dalam keluarga kita, kita sedang merencanakan anak-anak kita dihancurkan oleh dunia ini. Sesungguhnya waktu kita tidak menjadi harmonis, kita sedang menghambat banyak orang untuk datang di gereja kita, untuk mereka memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti beberapa waktu ini ada yang viral ya, katanya cerai itu karena dipimpin oleh Roh Kudus. Coba kalau seorang public figure mengatakan itu, kalau anak-anak kita tidak dibangun dalam kasih yang kokoh dalam keluarga, mereka bisa ikut-ikutan. Fakta jemaat Roma terjadi kekacauan karena tidak bisa menerima perbedaan. Oleh sebab itu Paulus mengajar jemaat Roma lewat surat Roma ini
Kalau Bapak Ibu perhatikan dan mengikuti sepanjang beberapa bulan ini eksposisi surat Roma. Dari sini kita mengerti arti gospel itu apa. Pasal 1 sampai 11 itu berbicara tentang esensi Injil. Bukan tentang boleh atau tidak boleh, tetapi pantas gak kamu. Kalau kamu sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar, pantas gak kamu hidup seperti itu. Sedangkan pasal 12 sampai 16 itu ekspresi Injil. Ekspresi itu berbeda-beda, tapi esensi itu harus. Tapi ekspresi itu beda. Waktu kita memuji Tuhan, ekspresinya beda-beda. Waktu kita tidur aja ekspresinya beda kan? Betul kan? Apalagi kita ketika menjalani iman kita. Nah, ekspresi Injil yang benar itu apa? In view of God's mercy. Bagaimana kita memiliki sudut pandang Injil terhadap segala sesuatu. Bukan lagi ukurannya kebenaran diri kita. Ya. Pasal 1 sampai 11 itu berbicara tentang apa? The why atau what? Apa sih? Bagaimana? Sedangkan 12 sampai 16 bagaimana? Bagaimana kita harus menghidupi Injil? Antara indikatif dan imperlatif, ya. Tentang thinking, being, doing, dan living. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita being, itu yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Injil itu bukan soal boleh atau tidak boleh. Itu kalau kita masih berfokus kepada ini boleh, itu nggak boleh, itu tandanya tidak dewasa rohani, Bapak Ibu. Karena itu, saudara, di dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kenapa kita selalu berfokus? Gak boleh Pak itu Pak, gak boleh ini Pak. Karena itu tanda belum dewasa. Jadi bagaimana kita mesti menyikapi perbedaan? Bukan diukur berdasarkan pengertian kita pribadi. Karena kita sering sekali mengukur satu kebenaran dengan cara pandang kita. Karena itu hukum kita itu, peraturan kita itu sifatnya apa? Subjektif. Seharusnya sebagai orang-orang percaya kita mengukur segala sesuatu itu dengan objektif. Karena kalau dengan subjektif, kita akan fokus kepada perasaan kita. Waktu cuaca panas, perasaan kita berubah. Waktu habis kita makan saksang, perasaan kita juga berbeda. Waktu kita lagi kenapa-kenapa di rumah sama keluarga kita, perasaan kita beda. Kalau itu yang kita ikuti, nggak mungkin buat kita bisa bersatu. Makanya solusinya apa? Kita harus menggunakan cara pandang Injil. Kita harus berfokus kepada kebenaran Allah. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ingat, beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan tentang tali sifatnya Allah. Mengukur segala sesuatu itu bukan berdasarkan subjektif kita, tetapi berdasarkan kebenaran Allah. Itulah yang akan menyatukan kita. Itulah yang akan menyamakan persepsi kita. Itu yang akan membuat kita mengekspresikan iman kita seiring, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Roma, kita baca 1, 2, 3 ya. Terimalah orang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terima. Tuhan sudah terima kita, maka kita seharusnya dimampukan untuk menerima orang lain. Meskipun orang itu tidak memberi untung kepada kita, kita dimampukan untuk menerima mereka. Karena kita pun diterima sama Tuhan tanpa kita memberi untung sama Tuhan. Kita akan dimampukan untuk memperhatikan mereka. Kita akan dimampukan untuk menghargai mereka. Kenapa? Sejahat sekalipun kita dimampukan untuk menghargai mereka. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memandang berharga orang-orang yang demikian. Siapa kita sehingga tidak menghargai mereka? Saudara, sudut pandang kemurahan Allah akan memampukan kita untuk terus terbangun dalam harmonisasi yang indah. Di sana nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan.
Bagaimana prinsip yang harus kita jalani dalam kita bersatu? Di sana ada kata disputem. Bapak Ibu bisa baca, itu bahasa Inggrisnya. Nah, daripada saya salah nanti ya, Bapak Ibu sendiri yang baca. Nah, dalam bahasa asli seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di depan ya. Dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini mengenai masalah keyakinan, saudara. Apa artinya masalah keyakinan? Adalah hal-hal yang Tuhan tidak secara khusus berbicara, memerintahkan atau melarang dalam firman-Nya. Saudara, lihat ini. Seorang pendeta baptis, Michael Bird. Jadi, dalam hidup kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa bersatu. Yang pertama, matters essential for salvation. Hal-hal yang esensi untuk keselamatan ketuhanan Yesus Kristus, keselamatan karena anugerah oleh iman. Itu kebenaran mutlak. Yang kedua, matters that are important to the faith and the church though no essential for salvation. Hal-hal yang penting untuk iman dan berjemaat, meskipun itu bukan hal yang esensi untuk keselamatan. Keabsahan Alkitab, pengertian covenant, gender, moralitas, pemuritan, eskatologi. Ya, kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, dalam hidup kita ini cowok dan cewek ada berapa gender, Pak? Pasti saya bilang cowok dan cewek, nggak ada di tengah-tengah. Itu kebenaran. Lalu ada yang ketiga, matters of non-essential, debatable, things, preference of opinions, hal-hal yang non-esensi bisa diperdebatkan, preferensi, selera, pendapat. Saya singkat begini supaya gampang dimengerti. Ada kebenaran yang pertama itu mutlak untuk semua orang bisa diselamatkan. Yaitu apa? Hanya lewat Yesus Kristus. Gak bisa ditawar lagi. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, ada gak jalan lain kalau kita supaya kita bisa diselamatkan? Hanya satu jalannya, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kebenaran yang mutlak untuk kita taati di dalam kita bergereja supaya iman kita bertumbuh. Apa itu? Contohnya apa? Pemuritan. Itu mutlak, Bapak Ibu. Komunitas itu mutlak, nggak bisa ditawar lagi. Memang untuk diselamatkan tidak harus dimuridkan, tapi untuk bertumbuh imannya harus dimuridkan. Memang untuk kita diselamatkan tidak perlu memberi persembahan, tapi tanpa kita mengekspresikan iman kita lewat persembahan, kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan. Memang tidak semua orang yang melayani, bukan karena pelayanan kita diselamatkan. Tapi tanpa kita rela melayani, kita tidak akan melihat tetangga kita, sanak saudara kita akan percaya kepada Tuhan. Itu hal yang prinsip. Tetapi Bapak Ibu, ada yang ketiga. Ada kebenaran karena selera, tapi tidak tertulis dalam Alkitab. Contohnya, harus gak pendeta pakai jas? Buat orang-orang yang terparadigma, buat orang-orang yang belum dewasa, akan buat dia sulit menerima pendeta gak pakai jas. Kenapa? Dia selalu lihat pendeta pakai jas. Kalau gak pakai jas bukan pendeta. Kenapa? Karena kita memang manusia yang sulit sekali untuk menentang paradigma. Bapak udah makan belum, Pak? Belum makan. Padahal tadi makan roti 1 keranjang. Belum makan katanya. Karena paradigma kita makan itu adalah makan nasi. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Jangan sempat gara-gara selera kita malah jadi kacau balau. Misalnya tiba-tiba kita mengecat gereja kita dengan hitam gitu ya. Gara-gara itu misalnya jemaat gak mau ke gereja gitu ya. Misalnya. Berarti iman kita hanya sebatas itu, sebatas cat kan.
Masa gara-gara catnya diganti nggak ke gereja? Berarti imanmu hanya sebatas cat. Bukan esensi yang kita sedang pertahankan, tetapi kita sedang mempertahankan yang bukan esensi. Nah, saudara kalau mengerti ini, saudara tidak akan pernah lagi berkata boleh atau tidak boleh, berpegangan pada prinsip boleh atau tidak boleh. Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita mengadakan ibadah online onsite. Bagaimana orang-orang yang online menghakimi orang yang onsite? Tapi di gereja kita enggak. Apa aman itu enggak ada iman. Buat orang-orang yang online, sok-sokan itu menghakimi, saudara. Bagaimana tentang vaksin? Ada orang enggak boleh vaksin. Aku enggak mau vaksin. Enggak mau vaksin. Tapi ada yang aku pemeneh. Apa? AstraZeneca, sontek. Apalagi Moderna, sontek. Enggak apa-apa itu. Saudara, itu bukan hal yang esensi yang harus kita perdebatkan. Itu masalah keyakinan, selera masing-masing. Tapi kalau saudara berbicara tentang menginjili, itu esensi enggak? Esensi. Satu keharusan. Tapi sayangnya, kalau hal-hal yang bukan esensi sering sekali menjadi hal yang utama yang kita perdebatkan di dalam gereja. Tetapi soal kita mengabdi, menginjili, sering sekali kita tidak pernah perdebatkan, saudara. Padahal itu yang harus utama. Lebih utama waktu saudara kita tidak bergereja, seharusnya itu menjadi topik kita. Bagaimana supaya saudara kita ini kembali semangat. Bukan topiknya gimana cat gereja kita ini supaya diubah jadi hitam, jadi coklat gitu. Bukan itu. Yang kita perbincangkan itu seharusnya apa? Yang esensi. Kalau Bapak Ibu bertanya tentang boleh nggak Pak kita menyembah patung Pak? Udah pasti saya bilang nggak boleh gitu. Karena itu esensi. Boleh nggak kita makan darah Pak? Boleh nggak? Esensi nggak? Itu bukan esensi, saudara. Dulu memang saya juga pernah nggak makan darah. Tapi itu ternyata bukan esensi, saudara. Karena Paulus bilang apa yang masuk ke dalam mulut keluar ke kejamban. Nggak bisa menguduskan, nggak bisa menajiskan. Yang menajiskan itu apa yang keluar ketika saudara menghakimi orang lain, ketika saudara mengatakan fitnah, itu yang menajiskan, saudara. Bagaimana kalau besok pendeta botak? Apakah saudara masih bisa dengar firman gitu? Pak, jangankan botak Pak. Bapak seperti ini saja sulit saya mendengar Pak. Apalagi botak gitu. Atau tatoan Bapak Ibu. Tatoan, pendeta tiba-tiba tatoan gitu ya. Nah saudara, kita seharusnya berfokus kepada apa yang esensi. Apa yang bukan esensi. Apa yang selama ini terjadi? Apa yang selama ini menjadi maksud, tujuan, cara dalam kita bergereja? Seperti apa yang seharusnya mempersatukan dan menguatkan dalam perbedaan? Jawabnya adalah ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan ingin hidup kita dipimpin oleh hikmat Roh Kudus yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan dan kebenaran Injil. Amin. Artinya apa? Kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita harus taat dan tunduk hanya kepada otoritas Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau pemimpin kita, otoritas di atas kita, orang tua, pendeta tidak mengajar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan kehendak Tuhan, saudara boleh nggak taat, tapi harus tetap tunduk. Karena apa? Yesuslah yang menjadi kepala tubuh. Dialah yang membuat kita hidup. Karena anugerahnya kita ada. Yesus yang menjadi alasan kita, motivasi kita, fokus tujuan kita. Dia yang menjadi pengharapan gereja. Maka kita harus hidup dalam tuntunannya. Kita perlu melatih kepekaan kita untuk menangkap apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kalau kita nggak bisa tunduk sama pimpinan Roh Kudus, nggak mungkin bisa bersatu. Jangankan bersatu, hidup saja pun nggak bisa.
Pak Andi pernah lihat tubuh berjalan tanpa kepala, Pak? Pasti nggak pernah ya, karena itu bukan tubuh manusia. Seharusnya kita seperti gambar ini, hidup melakukan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Harus semua seturut dengan kehendak Tuhan. Isu yang dialami oleh jemaat Roma itu apa? Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Yang dibahas di Roma ini adalah tentang makanan, tentang hari yang bukan esensi. Ini kalau kita orang Medan kan ketemu sama orang-orang yang vegetarian gitu ya, ini sulit kalau enggak dipimpin oleh Roh Kudus. Vegetarian ya makan sayur-sayuran saja. Tapi orang Batak semua yang terbang selain pesawat terbang habis. Semua yang merayap selain kereta api habis. Ya Bang ya. Semua yang berkaki 4 selain meja dan kursi habis. Tapi Bapak Ibu yang gak terbiasa sama itu, masa sih dimakan itu juga dimakan gitu ya. Kalau gak dewasa, akhirnya terjadi percekcokan, penghakiman. Oh, yang makan, aku lagi makan ini loh, foto misalnya, dia lagi makan, misalnya makan darah gitu ya, di foto dikirim, enak banget. Yang gak suka makan darah, menghakimi. Apalagi kita ya, orang Medan masih suka makan gugung ya, Bang Deo masih. Wah, itu kan bisa menjadi batu sandungan sama pecinta, penyayang anjing gitu kan. Bisa-bisa besok ketemu gak disalamin gitu kan. Masa gara-gara itu kita akhirnya pecah, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketegangan dalam jemaat Roma, akhirnya ada orang yang merasa lebih layak, lebih benar dari orang lain. Ada orang yang merendahkan, menghakimi karena apa yang dia lakukan. Menjadi hukum Taurat baru di tengah-tengah jemaat Roma. Mereka ada juga yang tetap menjadi sembrono, ya. Sehingga Paulus hari ini menyampaikan kepada jemaat Roma dan juga menyampaikan kepada kita. Kita harus membedakan mana yang esensi, mana yang bukan esensi. Yang namanya ekspresi itu bermacam-macam. Tapi tidak boleh saya mengharuskan ekspresi saya. Kalau saya Bapak Ibu di rumah, kalau Bapak Ibu lihat satu kali ke rumah, kalau saya memuji menyembah itu, saya hidupin tip, saya berekspresi. Kadang-kadang saya lompat-lompat, saya berteriak-teriak, saya kunci kamar gitu ya. Kadang-kadang istri saya, ngapain sih gitu ya. Tapi itu ekspresi saya. Ketika saya memaksakan ini kepada bu selain, menjadikannya kebenaran, bu selain sulit menerima. Bu, kalau ibu mau diselamatkan, harus menyembah, memuji Tuhan seperti saya. Gak bisa. Gak bisa. Maka saya sedang menggunakan kebenaran saya untuk dipaksakan kepada orang lain. Selera saya paksakan kepada orang lain. Bahkan yang paling parahnya, kalau ibu gak memuji, menyembah Tuhan seperti saya, ibu sesat. Kalau saudara mengerti mana yang esensi dan bukan esensi, saudara tidak bisa disesatkan oleh apapun dari luar sana. Kita tahu di rumah tangga, orang tua nggak bisa memikromanage anaknya. Harus begini, harus begini, harus begini gitu. Nggak bisa. Karena selera orang tua tidak bisa dipaksakan kepada anak-anaknya. Makanya kalau anak-anak di micromanage hidupnya, dia nggak betah di rumah. Yang harus kita beritahu adalah prinsipnya. Yang harus kita ajari adalah esensinya. Nah, esensinya kalau mau sehat, kalau mau gigimu sehat, sikat gigi sebelum tidur. Esensi. Nanti tinggal dia mengatur. Apakah sejam sebelum tidur, atau nanti tidur dulu baru bangun lalu sikat gigi, silahkan. Jangan mengmicromanage hidup mereka. Yang terjadi di jemaat Roma, orang percaya Yunani dan orang percaya Romawi
coba memicromanage hidup orang lain. Ya, orang Yahudi mencoba, kamu harus kayak kami. Orang Yunani bilang, kayak kami juga bisa hidup kok, kayak kami juga diberkati Tuhan kok. Memaksakan selera, saudara. Karena itu dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 16-17, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Yesus Kristus. Ya, nah, saudara bisa lihat ini semua bukan berbicara tentang esensi. Ini semua berbicara tentang ekspresi. Nggak boleh. Kalau misalnya ada yang vaksin, tidak vaksin, nggak boleh menjadi alasan kita untuk akhirnya nggak akur. Termasuk dress code ke gereja, ya, termasuk worship style, termasuk minum alkohol. Minum alkohol itu boleh nggak? Makanya ya ikut komunitas orang percaya ya. Di komunitas orang percaya itu akan sangat asik sekali. Tatoan boleh nggak? Yoga, partai politik. Ya, nanti sebentar lagi kita akan pemilu ya. Bagaimana di gereja ini? Ada yang milih Anies misalnya, atau ada yang milih Ganjar gitu ya. Nggak boleh. Itu membuat kita terpecah belah. Di dalam iman kita harus tetap satu. Amin. Iya, kita nggak boleh mencoba memicromanage hidup orang lain. Karena itu di dalam Roma 14 ayat 3 juga dikatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Intinya Bapak Ibu, jangan merendahkan ekspresi iman orang lain, tetapi hargailah perjalanan iman mereka. Ya, jangan seperti jemaat Roma. Jemaat Roma Yahudi itu memelihara hari Sabat, tetapi orang Yunani nggak mengenal hari Sabat. Karena buat orang Yahudi hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi buat kita yang ada dalam Kristus, Sabat yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Sehingga kita bernyanyi, setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Selasa, semua hari adalah harinya Tuhan. Gitu. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, ia adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jangan menghakimi perjalanan iman orang lain, tetapi percaya bahwa kuasa Tuhan juga bekerja di dalam mereka. Kita akhirnya bisa menghargai saudara kita karena lewat ekspresi iman mereka, perjalanan iman mereka, kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ketika saudara sudah tahu bahwa kehidupan Injil itu seperti apa, itu juga tidak membuat kita menghakimi gereja lain. Gereja kami nggak kayak gerejamu. Nah, itu sama saja saudara sedang merasa diri saudara lebih hebat dari orang lain. Gereja kami itu Injili, yang dikhotbahkan setiap hari itu Injil. Gereja mau pernah bahas eksposisi kitab Roma? Nggak pernah kan? Walah, nggak kayak gereja kami. Misalnya, tapi saya percaya nggak ada di sini seperti itu. Itu tidak membuat kita menghakimi orang lain. Kenapa? Meskipun mereka hari ini belum Injili, bisa saja itu proses iman mereka, perjalanan iman mereka yang menibakan mereka kepada Injil yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengerti Injil yang sesungguhnya, saudara tidak akan mudah lagi menghakimi orang lain. Saudara tidak akan pernah lagi besar kepala merasa hebat dari orang lain. Waktu saudara melihat orang yang belum taat sebaik saudara, saudara berbelas kasihan. Amin. Tuhan, pakailah aku untuk keluarga ini, supaya aku melihat keluarga ini akur dan diberkati Tuhan. Indah enggak? Wah, indah sekali. Waktu saudara tidak lebih taat dari keluarga orang lain, dari keluarga Pak Daud,
kalau Pak Daud bisa, dia makan nasi, aku juga makan nasi. Dia percaya Yesus, saya juga percaya Yesus. Kalau dia bisa, aku pun pasti bisa. Amin. Terbangun harmonisasi yang indah. Tidak mengacaukan kita. Perbedaan itu tidak mengacaukan kita. Tidak ada iri hati. Tidak ada kesombongan yang membuat kita menghakimi. Tidak ada iri hati yang mencoba kita mengata-ngatai orang lain supaya dia jatuh sama seperti kita. Kalau saudara tahu rahasia ini, saya akan terus melihat harmonisasi yang indah terjadi di Gereja Baptis Babaton. Roma 14 ayat 15, 19 dan 21 saya bacakan. Bagaimana seharusnya kita mengekspresikan iman kita? Apa batasannya? Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk orang lain. Saudara boleh mengekspresikan iman saudara. Saudara boleh melakukan apapun, tetapi jangan sempat menyinggung, menjadi batu sandungan buat saudara yang lain. Kayak tadi ya, karena mentang-mentang makan darah, foto cekrek kirim sama orang yang gak makan darah. Enak tahu gitu. Itu kan menjadi batu sandungan. Atau yang gak makan darah menghakimi yang makan darah. Itu kan jadi batu sandungan. Paulus menyimpulkan, kalau saudara bebas mengekspresikan iman saudara, tapi jangan paksakan sama orang lain. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Bagaimana seharusnya orang percaya menyatakan kasih yang membangun dan memberkati orang lain di tengah-tengah perbedaan? Sama seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita melihat mereka belum melakukan seperti kita berjuang. Tuhan pakailah saya supaya orang ini juga dibangun imannya seperti saya. Kalau melihat orang yang sudah maju 10 langkah, 100 langkah dari kita termotivasi bahwa kita pun pasti diberkati oleh Tuhan. Jika saudara salah, saudara berbesar hati untuk minta maaf. Kita belajar hari ini dari kebesaran hati Abraham. Seharusnya waktu Abraham bilang sama Lot, aku ke kiri atau ke kanan? Kamu mau ke kiri atau ke kanan? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Seharusnya Lot berkata, kan Abraham itu kan pamannya dia. Paman, saya kan sampai ke sini gara-gara ikut paman. Terserah paman lah mau ngasih yang mana. Tapi seorang Abraham begitu berbesar hati. Dia punya inisiatif untuk tidak memelihara konflik di dalam hidupnya. Kalau saudara berbesar hati, berinisiatif, ketika ada saudara kita yang konflik, kita berinisiatif mendamaikan mereka, bukan mengkompori mereka. Kalau ada seseorang bercerita kepada saudara, Pak, si Anu itu begini. Ibu mau nggak? Apa yang Tuhan taruh dalam hati ibu? Kalau ibu seperti itu, apa membawa kebaikan buat ibu? Enggak, Pak. Terus apa yang Tuhan mau taruh dalam ibu? Mengampuni. Mau nggak ibu saya pertemukan? Wow! Saudara menjadi pembawa damai. Amin. Yang terjadi selama ini seperti apa? Soalnya saudara memfasilitasi. Bapak, ibu mau saya temukan. Waktu saudara bertemu, kalau saudara salah, enggak mengurangi harga diri kita kok. Pak, saya maaf ya, saya salah. Enggak mengurangi harga diri kita. Karena harga diri kita adalah mutlak, tetap, enggak pernah berubah. Harga diri kita seharga dengan darah Yesus. Tapi kalau saudara, oh iya memang ibu itu begitu, kalau aku kayak kamu, tak sikat itu moncong itu. Saudara bukan menjadi pembawa perubahan, tetapi pembawa kekacauan. Saudara tidak dipanggil untuk itu semua. Amin. Haleluya. Kalau orang lain yang salah, kita berbesar hati, saya maafkan kamu. Nggak perlu ya ngomong yang keras, saya maafkan kamu gitu ya, karena itu termasuk emosi juga. Nah saudara, mari kita lihat 1 Korintus 13. 1 Korintus
Ya, tidak ada di sini. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang dan canang yang bergumencing. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban. Kalau saudara hanya mengeluarkan kata-kata tapi tidak ada penyelesaian, kalau saudara mendengar tapi tidak ada ekspektasi, saudara seperti enak nggak didengar? Enak nggak didengar? Tidak ada gunanya. Sakit di telinga. Saya percaya kalau dengar ini 5,5 jam lagi, satu-satu keluar dari ruangan ini. Betul ya? Itulah yang terjadi, saudara. Kalau saudara ngomong tapi nggak ada kebenaran, tidak ada kasih di dalamnya, gereja ini membuat telinga orang panas. Tapi saya percaya, waktu saya sedang mengumandangkan kebenaran, meskipun kadang sakit di telinga kita, bahkan bukan hanya telinga saudara, sakit juga di telinga saya. Tapi karena itu kebenaran, itu akan membangun kita, itu akan menyembuhkan kita, itu akan memulihkan kita. Karena ada kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar di balik setiap teguran-teguran firman Tuhan. Seorang John Stott, teolog yang luar biasa. Bukankah Kristus berkorban untuk menggantikan saudara kita? Akankah kita memaksakan kemerdekaan kita untuk menjerumuskan dia? Bukankah Kristus mati untuk menyelamatkan dia? Tidakkah kita peduli jika tindakan kita menjadi batu sandungan bagi dia? Seharusnya yang kita hindari adalah batu sandungan. Kalau motivasi kita kasih, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tujuannya, caranya, maksudnya dari Tuhan, maka bukan menjadi batu sandungan, tetapi justru menguatkan. Bagaimana kita menghidupi Injil di dalam hidup kita? Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti yang tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kenapa saya pakai jas? Bukan karena saya suka pakai jas, bukan karena supaya nanti Bapak Ibu lihat saya ganteng gagah gitu. Karena saya tahu ini wujud nyata saya menghargai Bapak Ibu. Kenapa saya nggak botak? Saya menghargai Bapak Ibu. Kenapa saya nggak tatoan? Karena menghargai Bapak Ibu. Karena waktu saya tatoan, di sini tato gitu ya, ditato. Maka waktu saya khotbah di sini bukan lagi firman Tuhan yang didengar, tapi tatonya yang dipelototin. Betul ya? Kenapa saya nggak minuman keras gitu ya? Bukan boleh nggak boleh. Tapi kalau saya memperlihatkan kepada anak sekolah minggu, oh Pak Pendeta lagi minum tua itu. Besok-besok dia pikir minum tua itu bagus kan. Tahu-tahu mabuk. Jadi ketagihan. Lalu orang tua bilang, Pak Pendeta tahu nggak? Gara-gara pendeta anak saya jadi tatoan. Gara-gara pendeta anak saya jadi tukang mabuk. Kan jadi batu sandungan seperti itu. Esensinya adalah tetap bagaimana kita menghidupi Injil. Kebenaran mutlak harus kita pegang. Tapi ekspresi itu harusnya membangun, bukan meruntuhkan. Waktu kita tujuannya untuk membangun saudara kita, maka di dalam kesatuan kita ada komunitas yang kuat. Kita melatih dan dilatih, kita diterima dan menerima, kita melayani dan dilayani. Kalau ada yang berselisih, dimediasi. Kalau ada yang mengata-ngatai, fasilitasi supaya tempatnya, orangnya, caranya, waktunya benar gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengata-ngatai di pasar, kasihan Bapak Ibu, suaranya habis. Besok-besok perahu. Tapi fasilitasi mereka. Bapak mau saya temuin dengan beliau. Yuk saya temenin. Ayo. Saudara sedang menjadi pembawa perubahan.
Dan lewat saudara, gereja ini terus dibangun di dalam rencana Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu, kita sering sekali berpusat kepada perasaan kita, pada kenyamanan kita, pada emosi kita. Tadi di awal saya katakan, kita sering sekali subjektif. Seharusnya kita objektif. Supaya kita objektif, kita harus tahu kebenaran. Jangan kita nggak mengerti kebenaran. Orang yang nggak ngerti kebenaran tidak mungkin bisa objektif. Selalu akan berpusat kepada perasaannya. Saudara pernah memasukkan semut di dalam botol. Suatu hari semut botol coba dimasukkan ke semut merah dan semut hitam dimasukkan ke dalam botol. Pada waktu botol itu tidak ada biasa saja, didiamin saja. Semut hitam dan semut merah akur-akur. Tetapi waktu digoncang botol itu, apa yang terjadi? Mulai semut merah dan semut hitam berkelahi. Apa yang kita pelajari dari sini? Sering sekali waktu kita berselisih, beda pendapat sama saudara kita seiman, saya nggak suka sama orang ini, mulai membangun orang-orang yang nggak juga suka sama dia, mulai sentimen, apapun pendapatnya itu nggak boleh, nggak bisa masuk. Kenapa? Perasaan tadi, subjektif tadi. Padahal faktanya semut itu bisa tergoncang di dalam botol bukan karena semut merah atau semut hitam, tetapi karena ada oknum yang menggoncang botol itu. Seringkali dalam gereja juga seperti itu, dalam keluarga kita juga seperti itu. Seringkali kita tidak menyukai orangnya, mendiskreditkan orangnya, menghakimi orangnya. Kalau saudara-saudara tahu esensinya, objektifnya, saudara tidak akan menghakimi orang itu. Yang saudara lawan, yang saudara perangi bukan orangnya, tetapi iblis yang berusaha mengacau balaukan. Berapa sering kita memusuhi orangnya. Oh, ada dia, aku nggak mau datang lah. Ada dia kok. Oh, itu idenya. Nggak, saya nggak setuju. Apapun kalau dari dia saya nggak setuju. Karena subjektif, sentimen, perasaannya yang dia bawa. Ini mengacau balaukan. Saudara kalau tidak mengerti tentang hal ini, sampai kapanpun saudara tidak akan melihat harmonisasi yang hebat, yang luar biasa, yang akan menjangkau banyak bangsa, banyak orang lewat gereja kita. Kita punya visi besar. Visi besar kita apa? Gereja kita melahirkan gereja-gereja. Gereja apa yang akan kita lahirkan kalau kita sendiri tidak harmonisasi? Gereja seperti apa yang akan kita lahirkan? Tapi saya percaya ketika firman ini melesap dalam hati kita, kita mengerti bahwa Injil mengingatkan kita apa yang Kristus sudah lakukan. Bagi kita, lihatlah saudara kita dari kacamata Kristus dan karya salibnya. Saya sendiri telah diterima oleh Tuhan. Saya sendiri diperhatikan oleh Tuhan. Saya sendiri diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan, saya tidak mengasihi orang yang Kau kasihi? Bagaimana mungkin Tuhan, aku tidak merangkul saudaraku? Karena itu kita perlu melatih harmonisasi kita. Lewat apa kita melatih? Lewat komunitas. Saya berterima kasih sekali kemarin di rumah Pak Mas Novian, di rumah Pak Husin ya, memberi tempatnya. Saudara, bukan karena tempatnya gede kecil rumahnya, tapi kerelaan hatinya untuk memberi tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir saudara, ini kata Agustin. Dalam hal esensi harus bersatu. Yang bukan esensi diberi kebebasan, tapi ada batasannya. Ingat, terapkan berdasarkan apa Bapak Ibu? Kasih. Mari kita tunduk kepala. Saatnya kita membuka hati kita. Saatnya kita merespon kebenaran firman Tuhan. Menanggalkan segala keangkuhan kita, menanggalkan segala kesombongan kita. Mari kita akui di hadapan Tuhan, kita butuh diubah oleh kebenaran firman-Nya. Mari hari ini saudara, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus sedang berbicara atasmu. Roh Kudus sedang berkarya dengan dahsyat lewat gereja ini. Tuhan sedang ingin melihat keluargamu harmonis sehingga melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang membawa perubahan,
anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan. Tuhan sedang melawat kita semua supaya gereja kita menjadi gereja yang akhirnya menggenapi rencana Tuhan, memenangkan jiwa, menggenapi setiap visi misi yang Tuhan kasih kepada kita. Adakah di waktu-waktu yang lalu saudara sulit menerima perbedaan? Hari ini akui di hadapan Tuhan. Apakah di waktu-waktu yang lalu perbedaan yang saudara miliki menjadi alat saudara untuk ada benteng, ada jarak, ada jurang yang terbangun dengan saudara-saudara kita? Membuat kita kadang-kadang sentimen, membuat kadang-kadang kita sulit untuk terima orang lain. Hari ini Roh Kudus berbicara, melawat kita dan menolong kita, yang ingin membarui kita. Maukah saudara melihat harmonisasi yang semakin indah atas gereja ini? Maukah saudara melihat gereja ini menggenapi rencananya? Ada kehidupan yang penuh arti, yang semakin hari nyata lewat gereja kita. Biarlah kemurahannya Tuhan yang begitu besar mengubah pandangan lama kita menjadi pandangan yang benar di dalam the view of God's mercy. Karena Dia sudah begitu baik, Dia sudah begitu setia. Dia terima kita meskipun kadang kita melukai hatinya, sering sekali kita mengecewakan Dia. Tapi Dia tetap memperhatikan, menghargai, menerima kita. Seharusnya tidak juga ada alasan buat kita untuk tidak menerima, tidak memperhatikan, menghargai saudara kita. Bangkit berdiri, tuntun kami, tuntunku lewat tiap, amin. Dalam tahu ada bagiku, ku tahu sungguh Bapa dan sahabatku, saksikan. Katakan, oh, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, menyanyi kebaikan. Kebaikan
Katakan dengan iman, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Serah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan. Haleluya, ku nyanyi kebaikan. Serukan, katakan dengan iman. Oh, sepanjang hidupku Kau. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu setia kepada kami, rahmat-Mu nyata buat kami, cinta-Mu tidak pernah berubah. Engkau perhatikan kami, Engkau sudah membuat kami berharga.